mulut kerongkongan, lambung usus halus, usus besar lalu anus, alat pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik semuanya? Kali ini kita akan belajar lagi ya. Kita hari ini edisi spesial nih. Saya hari ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya yang ganteng. Ini laki-laki nih ya. Seorang cowok ganteng namanya Torso. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Untuk mempelajari sistem pencernaan atau sistem yang lain yang terjadi pada manusia, kalian harus ngerti secara jelas globalnya dulu. Kalau globalnya tahu, alurnya tahu, barulah nanti kalian belajar bagian-bagian yang detail. Jangan sampai kalian itu belajar detail tapi globalnya malah masih belum paham betul. Jadi itu salah ya. Yang penting kita tahu globalnya dulu. Nah sekarang saya akan membantu kalian untuk bagaimana memahami sistem pencernaan secara global dulu. Oke ya. Nah karena ini kita di spesial nanti akan kita bongkar ini ya. Yang pertama adik-adik sekalian, kenapa sih makanan yang kita makan perlu dicerna? Maka jawabannya adalah karena tubuh kita nggak bisa menyerap langsung makanan ya. Jadi makanan itu kan penting ya. Makanan untuk yang pertama adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Yang kedua untuk memperoleh energi ya kan. Dan yang ketiga digunakan untuk sistem pertahanan dan sistem metabolisme tubuh yang lain. Nah, tapi intinya makanan yang kita makan itu ada air. Ini kita butuhkan air, kemudian mineral, kemudian vitamin, kemudian karbohidrat, protein, dan lemak. Ada 6 ya berarti ya, 6. Tetapi ke-6 itu tidak semuanya perlu pencernaan. Ada yang bisa langsung diserap. Ya tergantung asalnya dari mana sih. Nah, jadi sekalian, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang pencernaan pada sistem manusia, yang harus kalian ketahui adalah pencernaan ada 2 macam ya. Yang pertama adalah pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik itu pencernaan yang hanya untuk menghaluskan makanan yang kita makan. Mulai ketika masuk ke dalam mulut kan kita kunyah-kunyah itu seperti gigi. Itu namanya pencernaan mekanik. Jadi tidak merubah senyawa kimia yang terkandung di dalam makanan yang kita makan. Namanya pencernaan mekanik. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang mengubah atau memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, dia karena melibatkan namanya reaksi kimia, maka membutuhkan zat kimia untuk mencernanya, namanya enzim. Nanti akan kita pelajari ya. Itu jadi harus kalian ketahui ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang apa saja sih organ yang terlibat dalam sistem pencernaan kita bongkar ya. Mulai dari yang paling atas. Yuk, kalau kita mau belajar pencernaan itu kita bayangkan makan dulu. Kalau kita makan kan mulai dari mulut ya. Dari mulut, kemudian kita kunyah-kunyah, terus kita telan lewat kerongkongan. Kerongkongan itu di belakangnya tenggorokan kita ini. Jadi di sini tenggorokan itu saluran pernapasan, belakangnya ada saluran pencernaan namanya tadi kerongkongan. Terus nanti akan masuk ke lambung. Nanti lambung akan masuk ke usus. Ada usus halus, kemudian usus besar, kemudian anus. Ya, nanti akan kita bongkar. Yuk. Jadi yang pertama ini mulut, terus ini paru-paru ya. Ini paru-paru kita ambil di belakang paru-paru. Ini ada jantung. Ini jantung juga kita ambil nih. Ini jantungnya kita ambil. Karena kita nggak belajar sistem yang lain. Ini hati. Ini juga terlibat ya. Ini terlibat. Ini hati. Terus kemudian ini lambung. Ini terlibat. Kemudian di sini ada pankreas. Ya, nggak kelihatan. Oke, di sini ada pankreas. Terus di sini ada ini usus. Ini usus halus. Usus halus itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling atas itu namanya usus 12 jari. Kemudian bagian tengahnya namanya usus kosong atau jejunum. Kemudian yang paling akhir namanya usus penyerapan atau ileum. Nanti terus kemudian ini adalah usus besar. Besar melingkar seperti ini ya. Usus besar nanti
akan bermuara ke rektum dan akhirnya ke anus ya. Ya, di bawah sini. Oke, ini laki-laki ya, cowok ya ini ya. Itu, yuk kita pelajari. Ini berarti saluran pencernaan kita itu mulai dari atas, sederhananya ya. Ingat-ingat ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu anus. Itu intinya itu ya. Kalian bisa menyanyikan lagu ini. Lagunya seperti ini. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu anus, alat pencernaan. Ya, udah kan? Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya, adik-adik sekalian. Nah, kan ada 6 jenis makanan nih, yaitu ada air, ada vitamin dan mineral. Untuk yang 3 ini nggak perlu pencernaan kimiawi. Atau bahkan kalau air kan malah nggak perlu ya. Kalau kita minum air langsung kita telan kan nggak perlu pencernaan. Tetapi kalau air itu kita peroleh dari bahan-bahan makanan ya harus kita cerna ya. Tetapi yang jelas air, mineral dan vitamin tidak perlu pencernaan secara kimiawi karena ini langsung bisa diserap oleh tubuh. Air kita peroleh dari air secara langsung dan mineral bercampur dalam tanah, atau kita bisa memperolehnya lewat buah-buahan atau makanan yang lain yang banyak mengandung air. Kemudian vitamin juga banyak terkandung dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, nanti yang akan kita bahas pencernaan kimiawi terkait dengan bahan makanan tadi, sisanya yaitu karbohidrat, kemudian protein dan lemak. Nah, karbohidrat, protein dan lemak ini perlu dicerna secara kimiawi terlebih dahulu sebelum diserap oleh tubuh kita. Oke, kita mulai dari mulut. Nah, ketika makanan itu masuk ke mulut, maka perlakuan yang akan kita berikan itu adalah dikunyah dulu. Dikunyah berarti ada pencernaan secara mekanik. Dikunyah oleh gigi ya. Nah, susunan gigi juga mudah untuk mengingatnya. Untuk gigi anak-anak itu hanya ada 20. Yaitu kalau gigi mulut kita bagi menjadi 4, seret ini 4, maka bagiannya adalah 2, 1, 2. 2 yang depan ini adalah gigi seri, kemudian 1 gigi taring, 2-nya adalah geraham depan. Anak kecil nggak punya geraham belakang, belum tumbuh. 2, 1, 2 berarti jumlahnya 5, kalikan 4. 1, 2, 3, 4 berarti ada 20. Itu yang normal. Kemudian untuk yang dewasa tambah 3, 4 kali berarti tumbuh gigi geraham belakang 3. Jadi rumusnya 3, 2, 1, 2. Berarti ditambah 3 kalikan 4 berarti ada 12. Berarti totalnya ada 20 ditambah 12 berarti 32 gigi. Itu untuk dewasa ya. Nah, fungsinya untuk mengunyah. Nah, di dalam mulut nanti akan ada 2 pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan mekanik oleh mulut tadi. Yang kedua karena bercampur dengan air liur, ternyata air liur itu salah satu kelenjarnya bisa menghasilkan enzim namanya enzim petealin atau amilase. Ini berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Ya, jadi adik-adik harus tahu ya, gula itu bukan persoalan sederhana. Karena itu perlu dicerna lebih lanjut. Gula itu kalau di dalam makanan itu bentuknya adalah polisakarida. Bentuknya adalah polisakarida atau selulosa ya. Nah, kemudian nanti di mulut kita ini akan dicerna oleh enzim amilase, itu amilum atau tadi zat tepung diubah menjadi gula sederhana tapi masih disakarida, yaitu dalam bentuk maltosa. Nah, maltosa itu nanti jadi makanan yang kita kunyah di sini, yang karbohidrat sudah dimulai nih pencernaan kimianya sudah dimulai di mulut. Oke, terus kemudian ditelan nanti lewat kerongkongan melalui gerak peristaltik terus nanti masuk ke lambung. Oke, lambungnya kita ambil. Ini semoga saya bisa mengembalikan lagi ya. Kotor ini. Lambung. Oke, setelah masuk lambung, makanan akan dicerna. Oke, di lambung ini ada 3 bagian. Yang bagian yang paling atas nama kardiak, kemudian bagian yang di sini namanya fundus, kemudian bagian bawah namanya pilarus kalau tidak salah ya. Saya basicnya fisika. Yang terlibat langsung dalam sistem pencernaan kimiawi itu di bagian fundusnya ini. Bagian tengahnya dia akan menghasilkan 3 enzim namanya HCl asam klorida, kemudian pepsinogen, kemudian yang ketiga adalah renin.
Cara mengingatnya sangat mudah sekali. Ingat lambung, ingat lambung, ingat lapar. La-nya lambung, kemudian P-nya adalah pepsin. Nah, pepsin itu berasal dari pepsinogen yang diaktifkan oleh asam klorida menjadi pepsin. Kemudian untuk HCl ini fungsinya untuk membantu untuk, dia kan zat asam, dia bersifatnya bisa merusak, membantu untuk proses penghancuran makanan, kemudian membunuh bibit penyakit yang masuk bercampur dengan makanan yang kita makan. Terus kemudian HCl juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin ini fungsinya untuk mencerna secara kimiai, yaitu protein. Jadi protein akan dicerna secara kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin yang hasil akhirnya menjadi pepton nanti. Nah, sedangkan pepton itu belum bisa diserap oleh tubuh, harus dicerna kembali. Nanti akan kita bahas di belakang. Terus kemudian renin untuk mengendapkan kasein susu. Oke, berarti pencernaan kimiawi di sini di lambung itu hanya terjadi untuk mencerna protein saja, yaitu protein menjadi pepton. Di sini tidak ada pencernaan karbohidrat dan lemak, belum ada. Ya, oke. Jadi nanti karbohidrat masuk ke sini mungkin karena mengunyah kita belum terlalu halus, sebagian sudah berubah menjadi maltosa, tetapi sebagian masih berupa gula kompleks ya, zat tepung ya, karbohidrat. Oke. Terus kemudian setelah dari lambung ini dia akan masuk ke sini, ke usus 12 jari. Oke, saya bongkar. Nah, usus 12 jari. Oke. Nah, di dalam usus 12 jari itu dia tidak menghasilkan enzim lagi sih. Yang menghasilkan enzim itu hati sama ini, sama pankreas. Mudah sekali hati. Hati ini akan menghasilkan zat empedu. Zat empedu itu fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Terus kemudian nanti pankreas ini karena bermuara langsung dengan nyambung dengan usus halus, ini menghasilkan banyak enzim sebetulnya, tapi yang terkenal yang adik-adik harus ingat itu cuma 3 saja, yaitu lipase, kemudian amilase, dan tripsin. Lipase fungsinya untuk mencerna lemak. Lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terus kemudian amilase fungsinya untuk mengubah tadi amilum menjadi gula lebih sederhana atau maltosa. Nanti ada enzim maltase juga, yang ase-ase itu namanya enzim, nanti akan menjadi glukosa, kemudian galaktosa dan fruktosa, yaitu gula dalam senyawa yang paling sederhana yaitu monosakarida. Tripsin akan mengubah pepton menjadi asam amino. Usus halus itu panjang ya, panjangnya antara 2 sampai 7 meter. Nanti adik-adik bisa lihat di Google langsung. Oke, panjang sekali. Usus halus itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Disinilah proses terjadi pencernaan sana kimiawi tahap akhir. Oke. Terus kemudian bagian tengah namanya jejunum, usus kosong, tidak ada perlakuan apapun, hanya lewat saja. Kemudian yang paling akhir itu namanya usus penyerapan atau ileum. Nah, di dalam usus penyerapan berarti tahapan makanan sudah bisa diserap oleh tubuh. Oke, makanan yang dimaksud adalah 3 tadi. Yang gula sudah berubah menjadi monosakarida berupa glukosa, kemudian galaktosa dan fruktosa. Oke. Terus kemudian yang protein sudah berubah menjadi asam amino, sedangkan yang lemak sudah berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, setelah itu masuk ke sini dan akhirnya di dalam usus halus inilah, di bagian ileum paling akhir dari usus halus itu nanti diserap oleh jonjot usus, di permukaan usus halusnya itu diserap dan dibawa oleh aliran darah ya untuk dicerna di dalam pencernaan sel. Yang kita bicarakan ini pencernaan ekstrasel. Nah, setelah sari-sari makanan terserap maka ada sisa pencernaan. Sampah-sampahnya itu nanti akan masuk ke usus besar. Di usus besar maka akan dikasih perlakuan untuk pengaturan kadar air dan proses pembusukan lainnya. Nah, kadar air ini diatur sedemikian rupa dan proses pembusukan makanan akan dibantu oleh bakteri namanya Escherichia coli dan akhirnya nanti akan dikeluarkan lewat anus. Ya,
ketika kita BAB. Nah, itu adik-adik sekalian. Mudah kan untuk mempelajari sistem pencernaan ya? Oke, mudah-mudahan video ini bisa hanya 10 menit ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi makanan yang kita cerna itu kesimpulannya begini adik-adik sekalian. Makanan yang kita cerna itu ada 3 bahan makanan tadi, yaitu glukosa, kemudian protein dan lemak. Glukosa nanti akan diubah dari polisakarida menjadi disakarida dan bentuk akhirnya itu akan menjadi monosakarida berupa glukosa, galaktosa dan fruktosa. Sedangkan protein akan diubah menjadi pepton di dalam lambung oleh pepsin. Kemudian nanti akan dicerna lebih lanjut di dalam usus 12 jari, yaitu pepton akan diubah menjadi asam amino. Sedangkan lemak itu akan dicerna di dalam usus 12 jari menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, itulah sistem pencernaan ya. Jadi mudah sekali ya untuk mengingat-ingat enzimnya ya. Kalau di mulut kan cuma 1 tadi aminase. Kalau di lambung ada 3, yaitu ingat lambung, ingat lapar. Oke, lambung, terus pepsin, asam klorida dan renin. Kemudian kalau usus itu enzimnya dihasilkan oleh pankreas dan hati tadi. Nah, kalau usus itu gampang. Ingat usus, ingat ulat. Jadi usus, kemudian enzim yang terlibat adalah lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian amilase untuk mengubah gula kompleks menjadi monosakarida, yaitu glukosa, galaktosa dan fruktosa. Kemudian T-nya ulat, T-nya adalah tripsin, itu mengubah pepton menjadi asam amino. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu adik-adik untuk memahami secara global terlebih dahulu ya. Jadi pencernaannya seperti itu. Oh iya, di dalam lambung juga terjadi pencernaan mekanik ya. Jadi pencernaan mekanik itu bisa terjadi dalam mulut oleh gigi dan di dalam lambung karena ada gerakan meremas-remas. Tapi yang paling dominan sih pencernaan kimiawinya ya. Begitu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.